Welcome back Sobat Around the World edisi Istanbul, Turki bersama Ayu Jasmine. Hari ini aku baru banget tiba dari luar kota dan aku sudah berada di Istanbul Havalimanı alias Istanbul Airport. Dari Istanbul Airport aku akan ajak teman-teman ke pusat kota dan ke jantungnya Istanbul, yaitu nggak lain nggak bukan adalah Şişli, dan kita akan explore tempat-tempat menarik apa aja sih yang ada di sana. Juga kita akan night adventure. So, tunggu apa lagi? Let's go. Jadi Sobat Around the World, kami sedang menunggu eskalator, lift. Nah, ini ada di lantai 2, sedangkan ya kita ketinggalan. Oke, let's go. Bandara Istanbul sekarang makin cantik. Ini baru dibangun ini. Biasanya kalau arrival nggak ada keong-keongan ini. Dan bahkan di keong-keongannya ada jam-jam trennya setiap 15 menit sekali. Keren kan? Jadi nggak usah naik taksi-taksian lagi, mahal, bisa kena 1 juta cuma ke pusat kota. Ini hanya dengan 30 tele, berapa? 15.000 sampai pusat kota. 15.000 versus 1 juta. Wow, jauh banget. Mari menghemat 1 juta dengan 30.000 saja. Ya, bahkan nggak sampai 30.000, 22 itu berarti cuma 11.000. Guys, rambutnya tidak ramah guys, bintang 1 guys. Kita udah sampai ya, terlihat di sana istananya. Lalu kita sudah memasuki Stadion Gülpras. Jadi hari ini kelabu tapi tidak mengurangi kecantikan dari arsitektur Istana Dolmabahce. Buat teman-teman yang belum tahu, istana ini merupakan dulunya tempat tinggal bagi generasi-generasi terakhir Sultan Ottoman yang dialihfungsikan menjadi tempat tinggal Presiden pertama Turki, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Ramai sekali ya, karena memang ini merupakan seperti mandatory listnya kalau datang ke Istanbul. Belum datang ke Istanbul kalau belum berkunjung ke Dolmabahce Sarayı. Teman-teman, sekarang aku sudah ada di petanya. Ini denahnya, kita sedang berada di sini dan ternyata dia punya museum dan harem juga. Kenapa ada harem? Karena dulu ini merupakan istana beberapa Sultan Ottoman ya, dan mereka memang memiliki budaya itu. Dan di sini terasa banget arsitektur Eropa modernnya, tapi tetap ada nuansa Turki Ottomannya. Itu yang membuat spesial, nanti di dalam lebih cantik lagi. Sekarang aku mau ajak teman-teman untuk lihat kolamnya, karena ini tempat favorit Presiden Atatürk untuk daydreaming, berpikir gitu. Dan hanya sekedar untuk relaksasi pun beliau sering mengunjungi kolam depan ini. Sobat Around the World, seperti kita lagi hoki karena kolamnya masih fresh dan kayak baru dikuras. Terakhir aku kesini kolamnya hijau, tapi ini kayak emerald begini. Kayaknya memang sangat dijaga ya oleh pemerintah lokal. Jadi guys, aku kesel banget. Ternyata Music Art bagian ini nggak boleh masuk. Padahal aku ingin memperlihatkan piano-piano, 12 piano hadiah dari Napoleon III untuk Sultan Abdul Majid. Di sini adalah tempat prawedding favorit. Kalau teman-teman pernah lihat ada orang foto prawed terus perempuannya pakai gaun ngembang-ngembang di depan kayak Gate to Heaven, inilah yang dinamakan Gate to Heaven. Jadi suka banyak fotografer bikin photoshoot di sini. Keren karena langsung laut kan.
museum painting. Teman-teman tahu kan pastinya kalau kesultanan itu punya sebuah ruangan yang khusus untuk menyimpan lukisan-lukisan berharga. Nah, aku juga penasaran. Mari kita masuk. Nah, kalau aku jatuh jadi angsa, nanti aku ketahuan kok aku tuh sebenarnya mermaid, guys. Akhirnya kita mulai merasakan kehangatan. Ini dekorasinya sangat cantik, guys. Sudah mulai terasa intervensi dari arsitektur Eropanya di sini ya. Sudah tidak ada ornamen tulip biru khas Ottoman lagi. Dan langsung saja kita naik ke atas. Nah, sekarang mari kita berkenalan dengan para sultan. Kayaknya ini udah sultan yang terakhir nggak dikasih tahu. Biasa ada tulisannya. Itu juga seperti sudah yang kasih tahu. Ada ruangan yang khusus menceritakan tentang Haneda alias dinasti. Itu sebelah situ dan kita akan masuk. Jadi Ottoman Empire ini berlangsung selama 600-an tahun atau 6,5 abad ya, dengan 36 sultan yang memerintah. Kemudian dulu di zaman Sultan Selim III di tahun 1789 sampai Sultan Mahmud II, mereka melakukan seperti upgrade besar-besaran, yaitu mereka memiliki pasukan khusus yang mereka namai Janissaries. Jadi Janissaries ini adalah pasukan elit yang berasal dari negara Balkan dan ditujukan khusus untuk perluasan wilayah. Jadi rupanya mereka adalah sultan bersaudara. Ini adalah potret dari Abdul Aziz dan yang tadi kita lihat pertama adalah Sultan Abdul Majid. Oke, kita perlihatkan lagi potret Sultan Abdul Majid. Jadi ruangan ini dinamakan Sultan Abdul Majid W. Abdul Aziz Salonu, yang artinya ruangan kedua sultan ini. Dan sultan ini ditandai sebagai sultan pertama yang mulai mengupgrade dan mengadaptasi pakaian Kesultanan Ottoman menjadi lebih ke barat-baratan. Jadi di ruangan ini memperlihatkan potret Istanbul dari masa ke masa, dari dulunya yang bernuansa Islami di zaman kejayaan Ottoman sampai kembali lagi menjadi ke barat-baratan. Tapi tetap tidak meninggalkan unsur keislamannya, misalnya seperti potret di Hagia Sophia masih menggambarkan lafaz Allah dan Nabi Muhammad. Juga sebelah kanan lukisan ini di pintu masuk harem, pintu masuk istana, semua serba berhiaskan lafaz Allah. Ini sangatlah bersejarah karena ini adalah foto asli di sebelah kanan, lalu sebelah kirinya adalah lukisan saat dethronement alias kudeta dari Sultan Abdul Hamid yang kedua. Jadi sayang sekali Ottoman Empire harus berakhir karena keinginan rakyat, dan juga ada kudeta dari beberapa jenderalnya yang menginginkan perubahan sistem pemerintahan menjadi republik. Sekarang kita sudah di bagian paling favorit, yaitu gift shop. Ini lumayan nih, 80 ribuan satunya. Biar tapi kalau di luar lebih murah lagi. Jadi ini ada postcard, aku mau beli harga 20 liraan. Terus pensil Ottoman 40 liraan. Kayak aku mau ini deh, yang tulip Ottoman nih, bagus. Ini satu lagi nih, saya kalau nggak beli berapa? Jadi sobat around the world, belanjaan kita yang tadi kartu pos dan magnet yang cuma segini
dikasih plastik segede gini. Gimana? Walaupun kita nggak masuk ke istana utamanya, tapi tadi istana kecil yang tempat painting itu udah lumayan representatif kok, karena aku kan juga udah pernah masuk yang ke istana yang besarnya. Itu mirip-mirip gitu, cuma bedanya warnanya nuansa merah. Itu dia sobat around the world, kita habis jalan-jalan keliling istana dan pasti aku sekarang udah lapar banget dan aku akan dinner di Istanbul Cevahir, mall favorit orang-orang Indonesia yang datang ke Turki. Kenapa? Karena di sini mudah banget cari oleh-oleh. Jadi di sini banyak kayak sabun-sabun, gelang-gelang, dan juga mall ini tuh termasuk mall yang kayak apa ya? Dia bermutu gitu, seperti selevel Grand Indonesia, tapi bukan yang menjual barang mewah.